Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat kentang untuk ide jualan. Hasil donatnya super lembut dan pastinya cantik banget ya. Apalagi kalau dikemas pakai plastik OPP yang ada motifnya seperti ini, tampilannya jadi tambah menarik banget. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Jadi simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 45 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, dan 4 gram ragi instan. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan setelah tercampur rata, lanjut kita masukin 100 gram kentang yang udah dikukus dan dihaluskan, 1 butir telur utuh dan juga 1 butir kuning telur. Kemudian masukin juga susu cair dingin, ini aku campur pakai es batu ya, totalnya 30 gram. Kemudian ini langsung aja kita uleni pakai tangan dulu. Untuk susunya dimasukin sedikit demi sedikit supaya adonannya nanti tidak kelembekan ya. Nah, setelah adonannya udah menggumpal atau setengah kali seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 30 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian baru lanjut diuleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan ini hasilnya setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, terlihat dari mangkuk adonannya juga udah nggak ada yang lengket lagi. Nah, lebih jelasnya kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Kemudian lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja dan diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan, lalu dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang ya. Kemudian langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan berat 35 gram karena di sini aku mau bikin donat kentang reguler, jadi perdohnya kita buat besar ya. Setelah selesai ditimbang, lanjut kita bulatkan satu persatu adonannya. Nah, ini sebelum dironding aku cubit-cubit dulu sampai permukaan adonannya mulus, jadi akan lebih mudah ngerondingnya. Nah, seperti ini, baru lanjut dironding hingga bulat, rapat, dan juga padat ya. Pastikan juga bagian bawahnya terkunci dengan rapat, jadi kita cubit-cubit lagi seperti ini. Dan kalau udah, lanjut kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat ya. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, kemudian istirahatkan dulu sekitar 30 menit. Jangan lupa bagian atasnya kita tutup hingga rapat. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lalu kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya, dan ini adonannya udah siap untuk kita cetak. Dan untuk cetakannya di sini aku pakai diameter 8 cm, siapkan juga tepung terigu untuk balurannya. Nah, untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu, kemudian lanjut dicetak. Untuk langkahnya cukup ditekan beberapa kali seperti ini ya, supaya bagian pinggirannya lebih rapi. Dan kalau udah, lanjut dilubangi bagian tengahnya pakai selongsong benang. Nah, ini supaya hasil lubangnya bisa lebih besar, jadi aku putar-putar pakai jari telunjuk seperti ini ya. Dan kalau udah, lalu kita letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Dan untuk hasilnya seperti ini ya. Dan begitu seterusnya, cetak semua adonan donatnya hingga selesai.
Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak semua, siap untuk di-proofing hingga ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan ini hasil donatnya setelah sekitar 2 jam di-proofing, udah ngembang 2 kali lipat. Ini hasilnya menul-menul banget dan ini donatnya udah siap untuk kita goreng ya. Lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasil donatnya nanti nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut dibalik donatnya. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan sekali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut angkat dan tiriskan. Nah, ini hasil donatnya pas digoreng, cantik banget ya, white ringnya juga keluar dan lumayan tinggi ya. Kemudian lanjut kita ke topping donat, di sini aku pakai topping yang simple aja. Nah, ini hasil donat setelah beberapa saat digoreng, white ringnya ini agak merosot, tapi itu nggak apa-apa banget, karena kalau donat kentang itu wajar aja kalau white ringnya itu merosot pas setelah digoreng ya. Karena emang donat kentang itu hasilnya super lembut banget, dan ini walaupun tanpa BI, tapi hasil donatnya tetap super lembut banget ya. Nah, untuk topping ini bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing. Nah, di sini aku pakai topping yang simple banget. Ini cukup pakai glaze coklat, meses coklat, ada ini krim mocha dan juga keju ya. Dan nanti juga ada donat yang cukup digulain aja. Jadi kalau untuk topping ini bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing ya. Nah, kalau mau dijual lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Nah, ini hasil donatnya setelah selesai dikasih topping, lanjut mau aku kemas ke dalam plastik OPP yang ada motifnya seperti ini. Untuk plastiknya ini ukurannya 12 x 12 cm ya. Nah, ini sih agak kekecilan. Nah, kalau teman-teman mau yang lebih longgar bisa pakai ukuran yang 13 x 13 cm. Untuk dohnya 35 gram ya. Dikemas pakai plastik OPP seperti ini, tampilannya jadi tambah menarik banget ya, dan ini udah layak untuk dijual. Dan ini untuk donat yang ori, bisa juga dikasih pakai gula susu yang udah dipisah seperti ini ya. Nah, ini bisa jadi pilihan mau makan yang ori aja atau bisa dipakein gula susu. Nah, ini untuk donat kentangnya udah jadi. Satu resep menghasilkan sekitar 15 pieces donat dengan dohnya 35 gram. Cocok banget buat ide jualan. Bisa dijual dengan harga satu boxnya 30–35 ribu, atau bisa juga dijual per biji ya. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat untuk ide jualan lagi. Nah, kali ini donatnya mini. Satu mika ini berisi 3 pieces donat seperti ini ya. Untuk hasil donatnya super lembut dan pastinya enak banget. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Lalu tambahkan 45 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan setelah bahan kering udah rata, lanjut kita masukin 1 butir telur utuh dengan berat 65 gram ditimbang dengan cangkang ya. Lalu masukin juga 100 ml susu cair dingin.
Untuk susu cairnya ini kita masukin sedikit demi sedikit supaya nanti adonannya tidak kelembekan. Nah, lalu ini kita aduk rata pakai spatula. Nah, ini karena susah diaduk pakai spatula, kemudian lanjut aku uleni pakai tangan. Dan ini kita ulenin adonannya hingga menggumpal atau setengah kalis ya. Nah, kalau adonannya udah setengah kalis seperti ini udah cukup, lanjut kita masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diuleni pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3 sampai nomor 4. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Dan ini adonannya setelah kurang lebih diuleni selama 15 menit udah kalis dan elastis, terlihat dari adonan udah mulus dan di mangkok adonannya juga udah nggak ada yang lengket lagi ya. Dan lebih jelasnya bisa kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan lalu dibentangkan seperti ini. Nah, kalau adonan udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, lalu ini diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan, lalu dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang nanti adonannya tidak keburu ngembang. Kemudian lanjut kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 13 gram, karena di sini aku mau bikin donat mini ya, dan timbang semua adonannya hingga selesai. Setelah adonan selesai ditimbang semua, lanjut kita bulatkan satu persatu. Nah, kalau misalkan mau dironding susah, cukup dicubit-cubit aja sampai benar-benar bulat dan juga mulus ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Jangan lupa bagian bawahnya juga kita cubit supaya benar-benar terkunci. Dan kalau udah, lanjut kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat ya. Setelah adonan selesai dibulatkan semua, lanjut ini akan aku istirahatkan dulu selama kurang lebih 20 menit. Untuk bagian atasnya jangan lupa ditutup ya. Setelah 20 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lalu kita taburi dulu pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan kalau udah, adonan ini udah siap untuk kita cetak. Untuk cetakannya di sini aku pakai diameter 5 cm dan kita siapkan juga tepung terigu untuk balurannya. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu, kemudian lanjut kita cetak. Untuk mencetaknya cukup ditekan beberapa kali seperti ini supaya bagian pinggirannya lebih rapih ya. Nah, untuk donat ini nggak aku lubangi ya, takutnya nanti kebuang banyak, jadi cukup di degasing dalam cetakan aja, lalu kita susun ke atas loyang seperti ini. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak semua, siap untuk di-proofing hingga ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 2 jam. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di-proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan ini hasil donatnya setelah kurang lebih 2 jam di proofing, udah ngembang 2 kali lipat dan ini hasilnya besar-besar banget dan udah siap untuk kita goreng. Lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lanjut kita balik. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan sekali balik aja supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng. Satu resep ini menghasilkan sekitar 36 pieces donat ya. Nah, ini walaupun dohnya kecil tapi hasilnya bisa besar dan white ringnya juga terlihat.
Lanjut untuk topping, di sini aku pakai dua macam rasa glaze aja, glaze strawberry dan juga glaze coklat. Untuk toppingnya ada mesis coklat, kacang tanah caca dan juga red velvet crumb. Untuk toppingnya ini bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing. Nah, kalau mau dijual lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya. Nah, ini dia hasil donatnya setelah dikasih topping. Untuk yang warna merah ini mau aku kasih hiasan pita di bagian atasnya supaya nggak terlalu polos banget ya. Nah, ini untuk hasil donatnya udah selesai dikasih topping semua. Lanjut mau aku kemas ke dalam mika. Ini diameternya 22 x 9 cm yang biasa untuk kemasan sosis bakar dan sebagainya. Dan ini satu mikanya berisi 6 pieces donat, bisa banget dijual mulai harga Rp6.000 atau bisa disesuaikan dengan harga bahan bakunya. Nah, ini untuk hasilnya jadi lebih menarik banget, dan supaya lebih menarik lagi bisa kita kasih tempelan stiker seperti ini. Untuk hasil donatnya ini cantik, imut, dan pastinya enak dan super lembut banget ya. Jadi kalian wajib coba, cocok buat ide jualan. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat lagi karena emang donat itu lagi viral banget ya. Nah, ini ada lagi yang viral yaitu donat jumbo. Donatnya beneran jumbo banget karena satu resep cuma dapet 6 pieces. Nah, penasaran gimana aku buatnya? Jadi simak terus videonya hingga selesai. Seperti biasa, langkah pertama siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang, kemudian tambahkan 45 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kalau udah, lanjut kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan kalau udah tercampur rata, lanjut masukin 1 butir telur dengan berat 65 gram ditimbang dengan cangkang, dan juga susu cair dingin untuk totalnya 100 ml ya. Lalu diaduk rata pakai spatula seperti ini. Nah, untuk bahan cairnya ini wajib banget dimasukin sedikit demi sedikit supaya adonannya nanti tidak kelembekan. Dan supaya lebih mudah, adonannya ini akan aku uleni pakai tangan aja. Nah, ini kita ulenin sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis ya. Dan kalau adonannya udah menggumpal atau setengah kali seperti ini udah cukup, baru lanjut kita masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian baru lanjut diuleni pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis. Dan ini setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, terlihat dari adonannya udah lebih mulus, dan dari mangkok adonannya juga udah bersih, nggak ada yang lengket lagi ya.
Supaya lebih jelasnya lagi, kita bisa cek untuk keelastisan adonannya, yaitu dengan cara ambil sedikit adonan lalu dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Lalu lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat dibagi dan ditimbang nanti adonannya tidak keburu ngembang. Kemudian adonannya ini akan saya bagi menjadi 4 bagian dulu, kira-kira kebesaran atau enggak. Dan ternyata setelah dibagi menjadi 4, adonannya ini masih kebesaran, jadi aku timbang dengan berat 80 gram ya. Dan kita timbang semua adonannya hingga selesai. Setelah adonan selesai ditimbang, ini dapat 6 pieces donat aja. Nah, kemudian kita bulatin dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Pokoknya dengan cara apapun sebisa mungkin sampai adonannya ini benar-benar bulat dan juga mulus ya. Nah, jadi kita cubit-cubit lagi bagian bawahnya seperti ini sampai benar-benar rapat. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut kita celupkan bagian bawahnya ke dalam tepung terigu, lalu lanjut kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dibulatkan semua. Kemudian kita tutup dan diistirahatkan dulu selama 30 menit. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya ini udah sedikit ngembang, kemudian kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya, dan adonannya ini udah siap untuk kita cetak ya. Untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian ini akan saya degasing. Degasingnya cukup pakai scraper seperti ini, karena ini adonannya cukup besar jadi aku nggak punya cetakan ya. Kemudian ini lanjut aku gilas untuk mengeluarkan semua gas udara yang ada di dalam adonan ya. Ini nggak usah terlalu tipis banget, cukup seperti ini aja. Dan untuk cetakannya ini aku pakai ring diameternya 10 cm. Jadi caranya gampang banget, cukup kita tekan lalu bagian pinggirannya kita tarik seperti ini ya. Nah, atau kalau nggak mau pakai ring juga nggak apa-apa, jadi langsung didegasing aja, kemudian baru lanjut dilubangi bagian tengahnya pakai spuit yang ukurannya besar seperti ini. Nah, untuk hasilnya kayak gini ya. Kemudian lanjut kita kasih alas. Ini aku pakai alas kertas baking yang udah dikasih taburan tepung terigu supaya nggak lengket. Dan hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasil donatnya. Setelah selesai didegasing, dicetak dan dilubangi, udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 2 jam. Untuk proofingnya tidak perlu ditutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah 2 jam di proofing udah ngembang 2 kali lipat dan ini udah siap untuk kita goreng. Untuk gorengnya cukup pakai minyak yang sedang, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Dan kalau salah satu bagian sisinya udah kecoklatan, lanjut kita balik. Untuk menggorengnya cukup sekali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau kedua sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng. Ini tinggal 5 biji karena satunya udah dimakan sama anakku yang udah nggak sabar banget. Dan kemudian lanjut kita ke topping donat. Di sini aku pakai berbagai macam rasa glaze dan juga topping lainnya. Nah, ini karena donatnya bener-bener jumbo jadi nggak aku celupin ke dalam glaze, cukup dioles-oles aja seperti ini ya. Dan kalau udah tinggal kita celupin ke dalam red velvet crumb seperti ini. Untuk toppingnya ini bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing ya. Nah, donat ini nggak perlu dikasih topping, sebenarnya udah enak, cukup ditaburi aja pakai gula dan susu donat. Tapi kalau mau dikasih topping seperti ini, jadi tampilannya lebih menarik banget untuk dibeli ya.
Dan setelah dikasih topping, nah ini donatnya udah aku masukin ke dalam styrofoam nasi seperti ini ya. Nah ini tinggal kita tambahin aja hiasan di bagian atasnya seperti ini supaya tampilannya jadi lebih menarik. Dan untuk styrofoamnya ini supaya nggak polos-polos banget, tinggal kita tambahin aja pakai stiker thank you seperti ini ya. Tuh jadi tampilannya lebih menarik banget. Nah ini karena donatnya bener-bener jumbo, jadi satu wadah styrofoam ini bener-bener pas banget buat donatnya ya. Nah untuk tekstur donatnya ini walaupun ukurannya besar jumbo, tapi matangnya merata sampai ke dalam ya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri, ini benar-benar lembut banget. Jadi teman-teman wajib coba, bisa juga buat ide jualan. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat tanpa kentang. Nah resepnya ini cukup ekonomis, jadi cocok banget buat ide jualan. Untuk hasil donatnya gembul, white ringnya juga tinggi, dan pastinya super lembut banget ya. Nah penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 45 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, dan juga 1 gram bread improver. Kemudian kita aduk terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, lanjut kita masukin 1 butir telur utuh dengan berat 75 gram ditimbang dengan cangkang dan juga susu cair dingin. Untuk totalnya ini 110 ml ya. Lalu kita aduk hingga tercampur rata. Nah untuk susu cairnya ini kita masukin secara bertahap. Ini wajib banget ya supaya adonannya nanti tidak kelembekan. Nah kemudian ini akan saya lanjut uleni pakai tangan. Nah ini kita ulenin sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis. Dan setelah adonannya udah setengah kalis seperti ini, udah cukup ya untuk konsistensi adonannya seperti ini. Dan untuk susu cairnya ini masih ada sisa. Nah yang kepake itu sekitar 95 ml. Lanjut kita masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam. Nah ini aku kasih lihat pemasangan stick mixer supaya adonan tidak naik ke atas ya. Nah ini untuk yang ada tanda buletan ini berada di bagian kiri, kemudian yang gak ada tandanya ini ada di sebelah kanan ya. Jadi ini jangan sampai terbalik supaya adonannya tidak naik ke stick mixernya. Nah seperti ini ya. Kemudian lanjut kita ulenin adonannya ini pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Nah kalau ngulenin adonan donat pakai hand mixer seperti ini jangan terlalu dipaksa atau ditekan ya supaya mixernya awet, jadi stick mixernya tidak mudah patah. Dan ini setelah diuleni selama kurang lebih 15 menit, adonannya udah kalis, terlihat dari mangkok adonan udah nggak ada yang lengket lagi, dan lebih jelasnya akan saya cek untuk keelastisan adonannya ya, yaitu dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan. Nah kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu ini kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan, lalu ini kita bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang nanti adonannya tidak keburu ngembang. Dan langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 23 gram, atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing, disesuaikan dengan harga jualnya ya.
Setelah adonan selesai ditimbang, lanjut bulatkan satu persatu, dimulai dari yang pertama dipotong, kemudian ini kita rounding hingga bulat dan juga padat. Pastikan juga terkunci dengan rapat ya, karena proses ini yang menentukan hasil donatnya nanti bakalan bagus atau enggak. Jadi hasil roundingannya ini harus benar-benar padat, rapet, dan juga mulus ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat. Dan setelah adonan selesai dibulatkan semua, kita tutup dan kita istirahatkan dulu sekitar 25 menit. Setelah 25 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, lanjut kita taburi pakai tepung terigu supaya menjaga kelembapan adonannya dan lanjut kita cetak ya. Untuk cetakannya di sini aku pakai diameter 5 cm dan siapkan juga tepung terigu untuk balurannya. Nah, untuk angkanya kita ambil yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri dengan tepung terigu, kemudian lanjut dicetak. Untuk mencetaknya cukup ditekan beberapa kali seperti ini supaya bagian pinggirannya lebih rapi. Dan kalau udah, lanjut kita lubangi manual pakai jari telunjuk, kemudian diputar-putar seperti ini. Nah, ini hasilnya. Dan jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket ya. Dan hasilnya seperti ini. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak semua, udah siap untuk kita proofing hingga ngembang 2 kali lipat selama kurang lebih 2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak perlu ditutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Nah, ini setelah 2 jam di proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat. Nah, ini sebenarnya masih bisa di proofing lagi, tapi nggak apa-apa, langsung aja kita goreng ya. Kemudian lanjut kita goreng donatnya dengan minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Nah, ini masukin donatnya secukupnya aja, jangan terlalu banyak supaya nanti tidak terlalu desak-desakan. Nah, ini setelah salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan, lanjut dibalik ya. Untuk goreng donat ini cukup dengan sekali balik aja supaya donatnya nanti tidak terlalu menyerap minyak ya. Dan setelah donatnya matang, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut angkat dan tiriskan. Nah, ini hasil donatnya bagus banget, gembul, white ringnya juga tinggi, dan ini donatnya bener-bener cantik banget ya. Kemudian lanjut untuk topping, di sini aku pakai berbagai macam rasa glaze, ada glaze strawberry, glaze susu, dan juga glaze coklat, dan juga berbagai macam topping lainnya ya. Dan untuk toppingnya ini bisa disesuaikan sendiri dengan selera masing-masing. Nah, kalau mau dijual lebih baik dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik jualnya ya. Dan untuk topping yang aku buat, teman-teman bisa perhatikan di video. Dan ini dia hasil donat tanpa kentangnya. Untuk ide jualan udah jadi, hasilnya cantik banget ya. Dan ini udah siap untuk kita jual. Dan untuk kemasan boxnya bisa pakai yang diameternya 18,5 kali 14 ya, seperti ini. Nah, ini berisi 6 pieces donat seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini bisa banget dijual mulai harga Rp28.000 atau disesuaikan dengan harga bahan bakunya ya. Untuk hasil donatnya udah nggak perlu diragukan lagi, udah pasti super lembut dan pastinya enak banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.
Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat paha ayam pakai topping jadul, krim mocha dan juga meses coklat. Walaupun toppingnya jadul tapi ini rasanya enak banget dan bikin nagih ya. Ini bisa juga buat ide jualan. Nah, penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang, jadi total tepungnya 300 gram ya. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 4 gram ragi instan dan juga 1 gram bread improver. Lalu kita aduk rata terlebih dahulu untuk semua bahan keringnya ini. Dan setelah tercampur rata, lanjut kita masukin 1 butir telur utuh dengan berat 60 gram ditimbang dengan cangkang ya. Kemudian tambahin juga air es sebanyak 110 ml. Untuk airnya ini kita masukin sedikit demi sedikit supaya tidak kelembekan. Nah, lalu kita aduk rata pakai spatula. Nah, setelah diaduk rata pakai spatula, lanjut kita uleni pakai tangan. Pastikan tangan udah dicuci bersih ya. Nah, ini kita ulenin adonannya hingga menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonannya udah menggumpal setengah kali seperti ini, baru lanjut kita masukin 35 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut diuleni pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Nah, ini setelah sekitar 15 menit diulenin, adonannya udah kalis, terlihat dari mangkuk adonannya udah bersih, nggak ada yang lengket lagi. Nah, supaya lebih jelasnya, kita akan cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan, lalu dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis, yang biasa disebut dengan window pane seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja lalu diuleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan. Kemudian lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Lalu langsung aja kita potong dan timbang masing-masing adonan dengan berat 30 gram. Atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing, disesuaikan dengan harga jualnya ya. Nah, setelah adonan selesai ditimbang, lanjut dibulatkan satu per satu. Nah, ini sebelum dironding aku cubit-cubit dulu sampai permukaannya mulus, baru lanjut dironding hingga bulat, rapat, dan juga padat. Pastikan juga terkunci ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, ini aku pakai box donat seperti ini. Nah, ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Lanjut ini mau aku istirahatkan dulu sekitar 30 menit dan jangan lupa bagian atasnya kita tutup hingga rapat ya. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang, kemudian kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya, dan adonannya ini udah siap untuk kita bentuk. Kemudian lanjut untuk langkah ngebentuknya, kita ambil satu bagian adonan, lalu kita tusuk pakai stick seperti ini. Kemudian lanjut kita bentuk seperti paha ayam, jadi kita tarik-tarik, kemudian diputar-putar seperti ini. Nah, untuk langkahnya teman-teman bisa perhatikan di video ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Nah, ini aku kasih contoh sekali lagi, teman-teman bisa perhatikan di video untuk langkahnya ya.
Dan ini dia hasil donat paha ayamnya setelah selesai dibentuk semua. Udah siap untuk di proofing hingga ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya di sini nggak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan ini hasil donatnya setelah di proofing selama 1,5 jam, udah ngembang 2 kali lipat dan ini udah siap untuk kita goreng. Lalu goreng donat pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Nah, kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lanjut dibalik. Untuk menggoreng donat itu cukup dengan sekali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, setelah donatnya mateng, angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil donat paha ayamnya setelah selesai digoreng semua. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 19 pieces donat paha ayam ya. Untuk toppingnya di sini aku buat pakai krim mocha. Untuk resepnya udah aku tulis di kolom deskripsi. Nah, untuk langkahnya tinggal kita olesin aja krim mocha ke seluruh permukaan donatnya seperti ini. Untuk krimnya ini dikasih secukupnya aja, dikira-kira sampai meses coklatnya bisa menempel semua ya. Nah, kira-kira seperti ini, kemudian lanjut kita tambahkan topping meses di seluruh permukaan donatnya seperti ini. Nah, ini sambil ditekan-tekan ya, supaya meses coklatnya bisa lebih menempel. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya, ini lebih ke donat balon ya, bukan donat paha ayam karena bentuknya kurang panjang. Dan ini dia hasil donat paha ayamnya udah jadi, udah siap untuk kita jual ya. Untuk kemasannya di sini aku pakai plastik ukurannya 15 x 15 cm atau disesuaikan dengan besar kecilnya donat ya. Dan untuk donatnya ini bisa banget dijual mulai harga Rp7.000 atau disesuaikan dengan harga bahan bakunya. Nah, kalau udah tinggal diikat pakai tali kawat seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini jadi lebih menarik ya. Dan untuk hasil donatnya ini udah pasti super lembut dan rasa dari krim mochanya bikin nostalgia, jadi enak banget. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.